Kadang kita gak sadar, langkah kecil menjauh dari kebaikan bisa menuntun kita ke jalan yang gelap. Tapi kasih sayang Allah gak akan pernah pergi. Lantas, siapa yang mau kembali kepada Allah setelah jatuh? Fitnah menurut KBBI adalah perkataan yang tidak sesuai dengan fakta. Fitnah menurut Al-Quran bermakna cobaan, ujian, musibah, atau siksa akhirat. Hibah adalah membicarakan seseorang yang tidak hadir dengan hal yang benar tentang dirinya. Buhtan adalah membicarakan keburukan orang lain yang tidak benar. Aib terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu aib zahir. Aib zahir sendiri merupakan aib yang nampak dari lahir. Aib tersembunyi adalah aib yang tidak terlihat karena disembunyikan. Penyalahgunaan media sosial sering terjadi ketika orang lain suka membuka aib orang lain. Itu sebaiknya ditutupi, bukan disebar di media sosial. Nuzul Quran Surat Al-Maidah ayat 90 hingga dengan 91. Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, di sana masih banyak orang yang berjudi dan meminum khamar. Ada menjadikan imam sholat yang dalam keadaan mabuk, diturunkanlah ayat ini untuk menegaskan keharaman khamar dan judi. Jadi yang pertama menyatakan ucapan dengan perbuatan, yang kedua menjadi teladan dalam sikap dan perilaku, yang ketiga memahami objek dakwah. Memiliki ketegasan, keberanian, ketabahan, dan kesabaran. Rabu, 5 November 2025. Hari ini lagi pelajaran PAI. Fitnah menurut Al-Quran bermakna cobaan, ujian, musibah, atau siksa akhirat. Apaan sih orang-orang? Ini Revan. Ya begini deh kebiasaannya. Kadang cuma datang ke kelas, absen, terus ngilang. Padahal dulu dia yang paling rajin. Fitnah menurut KBBI merupakan perkataan yang tidak sesuai dengan fakta. Apaan sih orang-orang? Si Revan bolos lagi ya? Nggak tahu dia pergi kemana. Paling dia bolos lagi tuh sama Kenzi sama Rafa. Gak heran. Dan emang udah jadi kebiasaan bagi mereka. Jadi sekarang di sini deh mereka adanya. Kalah lagi. Gak usah lu main judul. Sama. Lah, gua mau penjual toko Cina doang, tapi stok gua banyak deh. Gaya bercanda mereka nih, yang kayak gini, yang suka dibahas sama orang-orang. Masa Reva dipanggil ke BK lagi sih? Parah banget sumpah. Gue tuh udah lama temenan sama dia. Dulu waktu kecil dia nggak kayak gitu, dia pintar. Kayaknya dia butuh teman ngobrol deh. Aish, gak usah suci lo. Ih, kok gitu sih? Gue takut ya Reva bukan jauh berubah. Ya semoga aja dia cepat berubah deh. Pan kemana sih? Tahu tuh. Pak. Untuk mana aja sih, sombong banget. Kenja habis cair nih. Gua nggak dulu dah. Allahu Akbar. Itu sebaiknya ditutupi, bukan disebar di media sosial. Dulu waktu kecil dia nggak kayak gitu, dia pintar. Bohongan sama mereka. Dari mimpi itu, bisa nggak ya Revan berubah? Berubah jadi kayak sebelumnya.
Lah, ngapain lu di situ? Udah, gue mau ke musola dulu. Orang pada kagak jelas banget sih. Wah, kurang ajar betul orang. Masa kemarin ngajakin gua sholat. Ya elah, paling juga diajak sama bocah sebelah. Ya ngapain juga dia mau. Sedangkan di sisi lain, Rap, kayaknya kita harus berubah deh. Stres lu. Terus, gue dapat mimpi yang gak nyenangin, Rap, semalam. Nadif, gue mau ngomong sesuatu sama lu. Iya, kenapa kan? Gue mau berubah, lu bisa bantu gue gak? Iya kan, nanti gua ajak lu ke masjid ya. ternyata Kenzi ngalamin mimpi yang sama kayak Revan. Itu banyak kabarnya. Kayaknya Maulana udah terlalu bebas deh di sini. Lu tau gak sih, kan katanya Nana tuh lagi deket sama Kenzi ya? Iya sumpah, Kenzi berubah, Revan berubah, semuanya aja lah yang berubah. Kemarin gue ngeliat mereka di musola. Halah, modus doang itu mah. Lu nggak tahu tuh anak suka modus. Iya kesel banget gue, fine shit. Nat, gue denger fitnah dah. Hah? Fitnah apaan? Gue sih tentang mama Kenzi kan. Ih, apa-apaan sih? Orang itu nggak benar. Emangnya gibah itu dosa besar ya? Kenapa sih emangnya? Iya, Rasul tuh bersabda. Tahukah kalian apa itu gibah? Gibah itu adalah menyebut seseorang dengan hal yang dia benci. Tapi kalau benar gimana? Kalau salah, itu namanya fitnah. Kalau benar, namanya itu gibah. Tapi kalau kamu nambah-nambahin, namanya buhton. Nah, ketika itu dosa besar. Gimana ya, gue punya temen tapi orangnya tukang ngutang terus. Kayak lu bayangin dia ngutang dulu dari kemarin sama gue. Itu mah detail banget sih. Mungkin aku gak menuju kan tentang orang bersengketa dan orang berhutang. Seperti yang udah dijelasin dalam ayat yang ada di surat Al-Baqarah yang berbunyi orang-orang yang mengambil riba itu mereka tidak dapat berdiri melainkan berdirinya seperti orang yang disambar petir. Iya sih, kita tuh harus hati-hati dalam urusan keuangan. Kin, ini video Revan yang dulu gak sih? Mana? Iya parah banget. Iya sih, walaupun dia sekarang udah berubah, tapi video dia masih banyak banget yang kesebar. Jejak digital emang susah buat dihapus. Itu juga salah satu bahaya dari sosial media. Pada akhirnya, semuanya perlahan berubah jadi lebih baik. Lingkungan adalah pengaruh utama. Apa yang mereka lakukan terkadang bisa kita contoh, tetapi kita perlu menilai apakah itu baik atau justru sebaliknya. Kangen sama bapak, apa gua pulang aja ya? Ini Kenzi yang gak pernah mau dengar kata orang tuanya buat berubah. Tapi sekarang semuanya udah mulai berubah. Perlahan, mereka udah mulai kembali ke jalan yang benar. Kalau kata orang, Lidah itu tak bertulang, tapi bisa melukai. Lebih tajam daripada pisau. Jadi mulai sekarang Kalau tidak tahu kebenarannya, lebih baik diam. Karena diam itu emas Dan menjaga lisan itu, adalah perhiasan iman. satu kata bisa jadi pahala, tapi juga bisa jadi dosa. Gunakan lisan untuk kebaikan, bukan untuk membakar hati orang lain. Kenzi, kamu di mana? Ayah sakit parah, kamu mau pulang dulu buat jenguk ayah. Udah berapa hari kamu nggak pulang? Kenzi, halo?